Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Oke, siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai teman-teman seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi teman-teman, beberapa tahun terakhir ini ya teman-teman, kalau kita lihat di media sosial banyak konten-konten yang muncul gitu kan, menjadi channel-channel besar juga gitu kan, karena kanal yang besar, dimana konten-konten yang mereka bikin itu kadang-kadang membuat kita sebagai umat Islam gitu kan, saudara-saudara kita yang muslim pun pastinya kadang-kadang juga merasa bingung gitu kan, karena dalam konten-konten tersebut biasanya muncul tayangan-tayangan yang berupa kisah ataupun cerita misteri ataupun hal-hal yang bersifat mistis ya. Di sisi lain juga dibungkus oleh hal-hal yang bersifat religius, baik dari tampilan para aktornya di situ, pemerannya di situ, dan itu juga isi daripada kontennya di situ gitu kan. Memang sebetulnya ini juga dari zaman dulu ya, sekitar tahun-tahun 2000-an sudah banyak ya, ketika dulu stasiun televisi masih pada, tapi kan nggak semasif sekarang. Kalau sekarang ini memang karena media sosial, semua orang sudah terkoneksi dengan media sosial ya, melalui HP ya, Android HP. Saya sih sendiri juga agak merasa kalau ngikutin dulu juga kadang-kadang tertarik lihat gitu sebatas hiburan, tapi lama-kelamaan memang kesininya nanti kalau kita nggak pengetahuan kita tentang agama juga masih kurang, tentunya kita akan bergeser ya, pastinya akan bergeser tingkat pemahaman kita, karena di situ memang kesininya kan banyak contoh awalnya juga untuk memberantas kemusyrikan, mengalahkan para makhluk gaib yang memang kemudian menguasai tempat-tempat kemusyrikan. Nah ini seperti ini kan memang sebetulnya agak membingungkan gitu kan, karena memang kalau dikatakan juga makhluk gaib itu sepertinya nggak terjangkau sama pandangan manusia. Karena apa? Kalau dikatakan bahwasanya tempat-tempat makhluk gaib itu tempat-tempat angker, tempat-tempat juga yang di gua-gua ataupun di hutan-hutan gitu kan, yang memang dikejar oleh para pembikin konten kreator, dianggap di situ tempat untuk mencari pesugihan, dianggap di situ untuk mencari penglaris segala macam, dan kemudian ditaklukkanlah para jinnya, disadarkanlah di situ kan. Ini agak aneh gitu kan, karena memang dalam sejarah Islam pun hal-hal seperti itu kan memang nggak ditemuin gitu kan. Yang jelas kalau di beberapa hadis bahwasanya juga dikatakan bahwasanya tempatnya syaitan itu salah satunya yang utama adalah di pasar-pasar gitu kan. Makanya sampai kemudian ada doa, kemudian ketika kita mau memasuki pasar ini kan memang kemudian kita lihat ini kan di pasar-pasar katanya gitu kan. Bayangin ini kan kemudian kalau kita lihat kan, soalnya setan itu nggak terjangkau, karena memang kemudian setan itu bisa masuk lewat aliran darah manusia, kemudian di situ dia akan membisikkan hal-hal yang bersifat negatif dalam pikiran manusia gitu kan, membisikkan yang mana kita juga nggak tahu kan, berarti dia memang ada selalu sama kita, baik itu mau disebut korin lah ataupun setan-setan yang lain itu ada. Dan cirinya adalah salah satu ketika kemudian di akal pikiran kita itu ada kehendak untuk berbuat yang jahat, disitulah kita harus bermohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah seperti itu kita lihat kan, ketika kita merenung, bahkan kita di kamar kemudian terpikir, oh pengen lihat nih video-video yang isinya wanita-wanita yang menarik syahwat lelaki gitu, yang sekarang banyak bisa kita lihat di media sosial itu. Artinya disitulah bisikan syaitan sudah ada, artinya dekat kita syaitan sudah ada. Bahkan ketika
Sholat pun kemudian ketika sholat kemudian kita lupa ayat-ayat yang kita baca, kemudian kita ingat sesuatu urusan dunia, di situ dikatakan bahwasanya ada syaitan yang bernama kinsib yang ada di sebelah kiri kita, yang menggoda kita, mengganggu, masukkan pikiran-pikiran tentang urusan duniawi. Dan kita ketika terjadi hal seperti itu dianjurkan untuk membaca ta'awudz, berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali, kemudian meludah ke kiri, meludah tipis ke kiri. Bahkan seorang syekh pun mengatakan, bagaimana kalau suatu ketika kalian melewati, kepada muridnya, suatu ketika kalian melewati segerombolan domba yang mana di situ dombanya banyak anjing-anjing, yang anjingnya itu adalah penjaga domba yang galak-galak gitu kan, apa yang akan kalian lakukan kalau kemudian anjing-anjing tersebut tidak menyerang kalian gitu kan? Para muridnya mengatakan, oh, kita lawan saya gitu kan, kita lawan sekuat tenaga. Kata sayanya, gak akan bisa gitu kalau dilawan sekuat tenaga. Yang paling mudah adalah kalian memohon gitu kan, minta kepada yang menguasai anjing-anjing tersebut, pemilik anjing-anjing tersebut gitu kan, agar mereka kemudian nggak menyerang kalian. Jadi posisinya memang kalau dari wejangan seorang syekh ini pada murid-muridnya, agak mustahil kita kemudian mau mengalahkan, menyerang, menaklukkan bangsa makhluk gaib, karena memang posisinya kan alamnya beda ya. Bahkan difirmankan di Al-Quranul Karim bahwasanya mereka dan kabilahnya melihat kalian dari suatu tempat yang kalian nggak bisa lihat. Jadi gimana kita kemudian mau menaklukkan, mengalahkan mereka gitu kan? Itu aneh. Intinya kemudian kalau kemudian bisa ketemu mereka, artinya memang kita sudah terkoneksi sama mereka gitu kan. Makanya kalau di doa-doa di Al-Quranul Karim juga doa yang dilakukan adalah perlindungan ya. Robbi ini contohnya, salah satunya ini, Bismillahirrahmanirrahim, Robbi a'udzubika min hamayati syaitini wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Ya Allah, aku bermohon kepadamu berlindung daripada bisikan syaitan yang terkutuk, wa Robbi a'udzubika Robbi ayahdurun, dan aku bermohon perlindungan kepadamu ya Allah atas kedatangan mereka kepadaku gitu kan. Jadi di sini bahkan kita bermohon ini sama Allah, mohon perlindungan, artinya memang posisi kita ketika menghadapi mereka kan posisinya apa, dunianya berbeda gitu kan, dan posisi mereka lebih menguntungkan. Mereka bisa masuk ke pembuluh darah manusia, mempengaruhi pikiran manusia. Kita nggak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Makanya di sini juga saya kemudian paham ketika doa ini dipanjatkan, kita kenapa harus memanjatkan doa ini ya, salah satunya memang karena posisinya kita mereka lebih beruntung posisinya untuk menggoda kita. Robbi a'udzubika min hamayati syaitini wa a'udzubika Robbi ayahdurun, itu ada di Al-Quranul Karim ya. Bahkan kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan mereka, dan mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala kedatangan mereka dari kita. Bukannya sekarang malah dicari-cari gitu kan. Walaupun kesannya itu adalah suatu yang benar, karena dikatakan di situ syiar untuk kemudian memberikan pengajaran kepada banyak manusia gitu yang sering datang ke tempat-tempat yang mistis segala macam gitu kan. Kemudian juga makhluk gaibnya di situ dimasukkan ke mediator, kemudian ditaklukkan, diislamkan segala macam itu kan. Tapi yang jelas ketika kita kemudian mulai bermain-main, ini saya pikir sudah masuk ke permainannya syaitan yang kita nggak tahu gitu kan, yang dia bisa mengaku-ngaku seperti siapa saja gitu kan, dan kemudian dia tahulah kesenangan manusia gitu kan, apa ketertarikan manusia terhadap hal-hal yang memang ada celahnya mereka untuk menipu. Seperti kalau kita lihat di tayangan-tayangan yang saat ini sering muncul gitu kan, tayangan-tayangan gaib yang dibungkus dengan hal-hal yang bersifat religius ataupun agama. Jelas di situ menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian tokoh-tokohnya pun yang tampil juga tampilannya dengan hal-hal seperti tampilan religius. Kita lihatlah dari obrolan, kemudian berkenalan dengan makhluk gaib dari kerajaan mana gitu kan. Bahkan kemudian ini makhluk gaibnya ini Sang Hyang gitu kan, semacam dewa atau penguasa-penguasa gaib di wilayah-wilayah di Pulau Jawa gitu kan.
seakan-akan ini suatu yang hebat sekali gitu kan, sudah bisa, nggak sembarangan gitu kan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kemudian disadarkan gitu kan. Tapi di sini kemudian timbullah pastinya rasa besar, rasa, saya yakin sedikit banyak gitu kan, rasa bangga pastinya gitu kan, karena memang hal-hal yang seperti ini mereka pintar ya gitu kan, kemudian jadi sahabat karib gitu kan versinya, karena kemudian sudah diislamkan, kemudian sudah dijadikan seorang muslim versinya gitu kan. Kita kan nggak ngerti gitu kan, bahkan ketika mereka ngaku kesakitan terbakar kan, diserang itu pun kita nggak ngerti, nggak ada pembuktiannya di situ. Kalau manusia tulangnya patah bisa dironsen, bisa dilihat ronsennya, ini nggak ngerti. Mereka bisa bersandiwara dan mereka lah para penipu dikatakan kan, makhluk setan ini para penipu. Walaupun kita nggak ngerti, orang ini bilang ini kan beda setan sama jin. Mana kita tahu itu setan atau jin itu kan, itu bangsa gaib. Kalaupun mereka ngaku bisa melihat, mereka adalah orang-orang yang terafiliasi dengan makhluk gaib, dan arti mereka pun nggak, yang dilihat itu pun bukanlah fisik asli daripada makhluk gaib sendiri, namanya gaib gitu kan. Nah ini memang kesininya nanti kan kita lihat gitu kan, membahas tentang sosok-sosok yang katanya moksa gitu kan, mulai bergeser kan, pusaka gitu kan, yang bisa dititipkan, masukkan ke tubuh seorang, ini mulai bergeser nih, tampak sekali ya. Kalau teman-teman pelajari gitu kan, teman-teman open mind, ini mulai bergeser dikit-dikit, pintar sekali memang ini kan. Mereka akan tambah ekspedisinya lagi. Nah ini terserah, karena memang segala sesuatu nih saat ini kan memang bebas-bebas saja. Sebagai seorang muslim kita ya cuman bisa kemudian memberikan masukan, argumen, mau diterima monggo, nggak diterima ya sah-sah saja gitu kan. Karena memang ada pesan di Al-Quranul Karim di surat Al-Imran ya, yang bunyinya sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya sebagai berikut, wal takum minkum ummatun, udah hendaknya ya diantara kalian itu ada segerombolan orang atau umat, yad'una ilal khairi, yang kemudian menyerukan untuk orang-orang untuk berbuat kebajikan gitu kan, wa ya'muruna bil ma'rufi, kemudian untuk kemudian memerintahkan berbuat yang baik dalam versi skup agama ya, ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan kemudian mencegah kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, orang-orang seperti itulah orang-orang yang beruntung. Nah ini merupakan, saya pikir, perintah dasar di Al-Quranul Karim yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua untuk saling mengingatkan ya, mengingatkan, kemudian semampu kita lah kemudian berdakwah ataupun berceramah gitu kan, mengingatkan saudara-saudara kita, memberikan masukan kepada saudara-saudara kita. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung di Al-Quranul Karim bukanlah yang dikatakan orang yang kemudian tampan, tinggi, besar, cantik, kaya gitu kan, sukses dunianya, itu bukan dikatakan orang beruntung. Bahkan di sini definisinya orang beruntung adalah orang yang selamat nanti di yaumil akhir dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang beruntung. Dan salah satunya di sini dikatakan hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang selalu menyerukan untuk berbuat kebajikan, kemudian menyuruh untuk berbuat hal-hal yang ma'ruf. Ma'ruf ini kebajikan dalam skup agama. Kemudian untuk mencegah orang melakukan kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, maka orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu teman-teman, saya berharap pada teman-teman yang seiman, seagama, seiman dengan saya, saat ini kita punya media sosial. Di sisi lain media sosial juga memang merupakan fitnah, ujian ya, ujian terbesar untuk manusia dalam hal-hal yang bersifat religius. Bayangkan sekarang kalau dulu katanya orang mau main judi, wah pergi jauh cari tempat-tempat yang memang orang berkumpul main judi. Kadang sekarang dulu kan banyak orang yang kemudian bisa main namanya slot segala macam ya lewat internet. Bangun tidur nanti kita nggak tahu ada situsnya segala macam. Kalau dulu mau lihat orang-orang yang
auratnya terbuka gitu kan susah, yang pakai bikini gitu, atau mungkin pergi ngintip orang gitu kan, atau kemudian ke tempat wanita-wanita di lokalisasi ataupun kemudian di tempat prostitusi. Kalau sekarang bangun tidur kita buka HP kita juga sepertinya juga langsung bisa lihat, asalkan HP kita ada kuotanya dan akses internet juga sampai situ. Dan akses internet sekarang sudah menjangkau ke seluruh penjuru negeri ya. Nah ini ada baiknya kemudian teman-teman yang memiliki pengetahuan agama ataupun apa salahnya kita gunakan waktu kita kemudian untuk bercerita, ngobrol-ngobrol bersifat hal-hal yang bersifat religius seperti ini. Nah kalau kita mengungkapkan ngobrol-ngobrol seperti ini, insya Allah para malaikat dikatakan akan mengerumuni orang-orang majelis yang ngobrolkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan memohonkan ampun orang-orang yang hadir di situ. Itulah yang dinamakan taman-taman surga yang ada di dunia, itu kan. Itu. Dan kalaupun kemudian kita mengungkapkan seperti ini nggak didengarkan, alhamdulillah insya Allah kita sudah mendapatkan pahala daripada usaha kita. Kalau mereka mendengarkan dan mereka menerima argumen kita gitu kan, insya Allah kalau mereka mendapatkan pahala, kita pun mendapatkan pahala yang sama seperti mereka. Karena pada hakikatnya kan dunia ini hanya sementara, fana teman-teman. Ujian tempat manusia untuk mencari ladang amalnya di situ. Ketenaran gitu kan, duit yang banyak, ketenaran, orang terkenal kan itu sebetulnya cuma perhiasannya dunia gitu kan, yang akan sirna pada masanya nanti. Nah itu teman-teman, nasihat sedikit obrolan, semoga bermanfaat, semoga menjadi masukan buat teman-teman dalam menyikapi banyaknya sekarang konten-konten yang memang labelnya ini kegaiban, misteri, tapi kemudian dibungkus dengan unsur agama, yang di situ mungkin banyak hal-hal yang menjadi tanda tanya untuk kita semua. Oke, itu teman-teman, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.